Di video sebelumnya kita diperlihatkan Mary terkena penyakit 3L, yaitu lemas, lesu, dan letih. Hal itu membuat Sion sangat sedih. Sion terus berusaha mencari cara untuk menyembuhkan Mary, hingga Sion menemukan satu titik yang harus dia teliti. Makanya sang penguasa Istria mengizinkan Sion untuk melakukan penelitian yang dibantu oleh Chole, Rapina, dan Brigitte. Sion dan kawan-kawan mulai mencari Mouser untuk bahan eksperimen transfusi energi mana. Tapi Rapina yang sangat semangat malah membunuh Mouser yang seharusnya menjadi bahan eksperimen. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung gaskan saja. Har, 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 rau, 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 rau. Hari pun terus berganti. Tampaklah Rose menyambut kepulangan Sion dengan disuguhi teh cap kudanil. Rose sengaja datang ke Istria ingin membantu keluarga Sion untuk merawat Mary. Rose pun mengetahui Sion sedang melakukan penelitian perihal pengobatan penyakit lesu. Rose menawarkan diri untuk membantu penelitian Sion. Namun Sion melarang Rose karena Istria dan kampung halaman Rose lumayan cukup jauh untuk perjalanan bolak-balik. Lantas Sion memberitahukan Rose bahwa penelitiannya telah dibantu oleh 3 orang teman. Akan tetapi Rose merasa kecewa dengan dirinya sendiri yang tidak dapat membantu di saat teman berharganya dalam masa sulit. Kemudian Sion menenangkan Rose sebab bagi Sion dengan membantu ibunya sama saja dengan membantu Mary. Waktu pun terus berlalu, tampaklah Chole membawa Sion ke klinik. Setelah mendapatkan petunjuk dari Duke perihal penyakit lesu, tampak Sion meminta izin untuk memegang pasien baru yang bisa bicara karena terkena penyakit lesu ringan. Sion memegang dan merasakan mana yang lemah dari pasien tersebut. Sion memberi kode pada Chole untuk melakukan penyaluran mana pada pasien. Karena sebelumnya Sion meminta izin pada Chole untuk melakukan eksperimen menyalurkan mana pada pasien lesu. Tampaklah reaksi positif pada pasien setelah Sion menyalurkan mananya. Denyut nadi pasien bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan jadi pasien ikut bergerak saat disentuh Sion. Kemudian Sion mendiskusikan hasil uji coba penelitiannya dengan Chole. Nah, karena Sion masih ragu dengan metode penyembuhan mananya, Chole akan membantu memantau kemajuan pasien. Namun di saat Sion akan memberitahukan hasil penelitiannya pada dokter lain, tiba-tiba Chole mengajak Sion untuk bergegas pergi meninggalkan dokter tersebut. Tak lama kemudian Chole memperingatkan Sion untuk tidak membicarakan perihal sihir dan mana untuk mengobati penyakit lesu di depan orang lain. Sebab saat ini para dokter dikerahkan untuk mengobati penyakit lesu, dan seandainya mereka tahu perihal itu, maka akan jadi pusat perhatian dan mengganggu penelitian Sion. Lantas Sion pun berjanji tidak akan mengumbar-umbar hasil penelitiannya pada orang lain. Chole kembali memperingatkan Sion agar jangan terlalu polos dan jujur dengan perkataannya walaupun untuk melindungi orang lain. Ya, Sion memuji kebaikan Chole yang awalnya membenci Sion, kini mulai mencemaskannya. Bahkan demi pasien, Chole telah bekerja keras memutar otak dengan gigih. Tampak wajah Chole memerah dan salting setelah mendapatkan pujian dari Sion. Bahkan Chole menutupi kemaluannya, rasa malunya, hingga membuat Sion terus menjahili si Chole. Malam pun tiba, tampaklah Sion memegang tangan Mary sambil menyalurkan energi mananya. Sion sadar bahwa dia tidak mungkin mendapatkan hasil instan dengan hasil penelitian pengobatan penyakit lesunya. Karena selama ini Sion mempelajari sihir bukan dengan jalan mudah. Hari-hari pun berlalu, tampaklah Rapina bertarung sendirian dengan para Mouser. Sedangkan Brigitte dan Sion melakukan penelitian pada Mouser yang belum mati. Lalu kemudian Sion memegang tangan dan menghitung lama waktu penyaluran mana pada Mouser, hingga Mouser tersebut hancur terbakar dan koid dalam waktu tertentu. Lantas Brigitte menulis data hasil penelitian Sion, yang ternyata hasil penelitiannya pada Mouser, Kobold, dan Goblin berbeda waktu kekuatannya. Brigitte berasumsi walaupun Sion menyalurkan sedikit mana bisa membakarnya seperti memurnikan kekuatan Mouser. Brigitte pun mengatakan bahwa hasil penelitian tersebut harus diuji coba pada manusia. Sementara itu Rapina merasa senang setelah mendapatkan izin dari Sion untuk membabat habis para Mouser yang tidak diperlukan. Tapi tiba-tiba Rapina terpeleset. Nah, karena nggak mau terlihat malu, Rapina beralasan ada jebakan kobok di situ, padahal emang nggak ada. Aduh, Ciwi mah emang suka gitu ya, cari-cari alasan biar nggak kelihatan salah. Kalau bang cowok juga sama bang. Lu di pihak mana sih? Sat!
Singkat cerita, Sion sudah berada di samping Mary sambil memikirkan perkataan Brigit perihal uji coba penelitiannya pada manusia. Namun Sion masih ragu dan belum saatnya untuk mempraktekkan pada manusia. Tak lama kemudian Rose menghampiri Sion sambil membawakan pesanan ikan bogo di dalam ember kayu untuk percobaan penelitian Sion. 70 80 Ya, tampaklah Sion mengeluarkan seluruh energi mananya pada ikan bogo. Akan tetapi bogo tersebut tetap hidup. Dengan kata lain, energi sihir mana Sion tidak berdampak menyakitkan pada ikan bogo. Sion berasumsi bahwa mana pada monster seperti memurnikan energi mana monster. Makanya terjadi kerusakan di tubuh monster. Sedangkan pada ikan bogo, tidak ada perlawanan alias mengalir dengan baik. Nah, setelah melihat hasil yang berbeda pada bogo dan monster, Sion makin penasaran ingin melakukan uji coba pada manusia. Namun Sion merasa nggak enak bilang pada Rose. Rose yang paham maksud Sion langsung menawarkan diri pada Sion untuk melakukan uji coba pada dirinya. Sebab Rose mengerti hanya Rose yang mempunyai energi mana dan masih tersadar tidak terkena penyakit lesu. Sion berterima kasih pada Rose karena mau melakukan uji coba demi menolong Mary. Lalu mereka pun duduk berhadapan. Sion meminta Rose untuk memberitahukan jika terjadi efek yang menyakitkan. Dan Sion pun meminta Rose untuk tidak memaksakan diri. Karena yang Sion butuhkan saat ini hanya untuk mempelajari perubahan secara detail. Tampaklah Rose merasakan rasa hangat pada tubuhnya dan hal itu justru malah membuatnya menjadi tenang. Namun di saat Sion menambahkan energi penyalurannya, terlintas bayangan monster yang kesakitan hingga membuat Sion menghentikan penyalurannya. Dengan lembut, Rose kembali memegang tangan Sion dan menenangkan Sion, yang akhirnya Sion kembali menyalurkan seluruh mananya hingga maksimal dan tidak berefek apapun pada Rose. Lantas Sion ingin menambahkan waktu penyalurannya pada Rose dan Rose pun setuju. Sion kembali memperingatkan Rose untuk memberitahukan efeknya. Namun Sion tampak ragu takut terjadi sesuatu pada Rose. Dengan lembut Rose memegang pipi Sion agar Sion kembali yakin dan lebih berani. Sion pun akhirnya memegang tangan Rose. Namun setelah dirasa-rasa mereka berdua jadi salting. Fokus woi. Sabar bang, ini momen bagus bang. Momen apanya Sat? Di kemudian hari tampaklah para prajurit mengumpulkan lampu petir dari setiap sudut kota. Mereka tidak tahu maksud dari kegunaan lampu petir tersebut alias dianggap tidak berguna. Hal itu membuat Sion dan Brigit khawatir terjadi sesuatu ketika saat muncul monster jurik jadian. Apalagi Rapina langsung mengeluarkan pedang dan menantang orang yang tidak mempercayai omongan Sion. Tiba-tiba Chole mengungkapkan bahwa dirinya tidak percaya lampu petir dapat mengatasi jurik jadian. Sontak Rapina langsung menodongkan pedangnya pada Chole yang tidak menghargai kerja keras Sion. Kurang fakta apalagi selama ini Sion selalu menjaga sang kakak bahkan mencari cara untuk menyembuhkan penyakit 3L. Untungnya Chole menyadari bahwa kemajuan penelitiannya saat ini semuanya berkat Sion. Di kesempatan itu Sion menanyakan kemunculan monster jurik jadian di negara lain pada Brigit. Lantas Brigit memberitahukan bahwa di negara lain pun sama terkena penyakit lesu. Akan tetapi di negara lain tidak ada yang melihat kemunculan jurik jadian. Dengan kata lain, monster jurik jadian hanya muncul di kota Istria. Brigit pun memberitahukan bahwa ada kemungkinan jurik jadian sudah ada sebelum perang Lengre. Kemudian Rapina memberitahukan Sion bahwa perang Regre terjadi 1000 tahun yang lalu. Saat itu seluruh negeri bersatu untuk memerangi iblis. Dan Legre merupakan nama pemimpin negara yang hancur. Malam pun tiba, tampaklah BLP membuat sebuah catatan perihal kejadian di masa kepemimpinannya. BLP mencatat kejadian saat ancaman penyerangan awan merah dan penyakit lesu serta kemajuan pengobatan penyakit lesu. BLP menuliskan bahwa penyakit lesu disebabkan oleh reaksi masuknya sihir yang berlebih dan perihal monster jurik jadian yang tidak terlihat mulai dilupakan setelah 135 hari. Akan tetapi produksi lampu petir terus berlanjut atas perintah BLP. Bahkan penelitian Sion terus berlanjut walaupun tidak mendapatkan kemajuan yang signifikan. Karena Sion terkadang suka kehabisan energi sihir. Hari demi hari Sion terus melakukan penelitian namun hasilnya tidak ada kemajuan. Yang dimana penyakit lesu belum bisa disembuhkan. 2 tahun pun telah berlalu sejak awal kejadian wabah lesu dimulai. Kini Sion telah berusia 12 tahun.
Tampaklah seorang istri pasien begitu bahagia dan berterima kasih pada Sion karena melihat suaminya yang sudah bisa tersenyum meski sesaat. Tak lama berselang, Chole memanggil Sion yang terlihat kelelahan dan kurang tidur. Chole memperingatkan Sion untuk tidak menanggung sendiri penelitiannya. Waktu pun terus berlalu, tampaklah Rapina, Brigit dan sang ibu menyambut Sion yang baru pulang dari klinik. Tak lama kemudian, Gwain dan Grass datang untuk makan malam bersama. Tapi Sion malah membayangkan kursi kosong yang seharusnya diduduki Mary. Lantas Gwain dan istrinya sepakat meminta Sion untuk beristirahat setelah 2 tahun melakukan penelitian tanpa berhenti sehari pun. Bahkan Brigit meminta Sion untuk tidak memaksakan diri. Namun Sion mengatakan bahwa Sion senang dengan kesibukan, akan tetapi Gwain kembali memperingatkan Sion untuk beristirahat agar tidak sakit. Mereka memeluk Sion dan meminta maaf pada Sion karena selama ini mereka terlalu bergantung pada Sion. Ya, Sion sadar bahwa istirahat itu sangat penting. Namun Sion juga sadar bahwa Sion harus bersabar dengan penelitiannya meskipun sangat ingin Mary segera sembuh. Sion menjelaskan pada Gwain perihal penelitian penyakit lesu dengan membandingkan saat meneliti sihir yang awalnya tidak ada menjadi ada. Dengan kata lain, meneliti penyakit lesu akan terus dilakukan meskipun sangat sulit dan harus dilakukan seumur hidup karena itu bukanlah suatu beban bagi Sion. Akhirnya Gwain dan Emma berterima kasih pada Sion karena sudah bertekad untuk terus berusaha menyembuhkan Mary. Waktu pun terus berlalu, tampaklah Sion berjanji tidak akan menyerah untuk menyembuhkan Mary. Lalu tiba-tiba awan merah memancar dari kaca jendela. Dengan cepat Sion mengambil lampu petir dan menyimpannya di samping Mary. Setelah itu Sion bertemu dengan Rose saat ingin cepat-cepat memberitahukan Duke Belpe. Sion meminta Rose untuk menjaga Mary dan yang lainnya karena Gwain sedang berada di desa. あの夜と同じ光。 Singkat cerita, Sion sudah berada di tengah kota sambil memandang langit yang memerah yang disebut teror malam. Sion heran dengan teror malam yang muncul secara tiba-tiba setelah 2 tahun yang lalu. Tak lama kemudian muncul 2 prajurit bernama Huey dan Deb. Mereka berdua berjalan menghampiri monster jurik jarian, namun mereka tidak dapat melihatnya. Sontak Sion yang membawa lampu petir menerangi si jurik hingga mereka berdua dapat melihat si jurik, dan mereka sangat keheranan. Untungnya dengan gercep Sion menerjang si jurik hingga hancur. Sion merasa bahwa warga kota Istria sedang dalam bahaya, hingga akhirnya Sion melaporkannya pada Duke Belpe. Duke Belpe yang baru bangun terlihat ngalindur mendengar perihal teror malam. Untungnya Belpe percaya akan pernyataan Sion, dan hal itu membuat Sion lega. Lantas Belpe memerintahkan para prajurit untuk mempersiapkan lampu petir untuk menjaga gerbang. Kemudian Belpe memerintahkan untuk memanggil pasukan pertahanan dan memberikan lampu petir pada para prajurit yang tersimpan di gudang dan berangkas lainnya. Lantas Sion meminta izin untuk membantu para prajurit karena hanya dengan lampu petir hanya dapat menahannya saja. Oleh sebab itu Sion harus membantu untuk menyerang balik. Belpe mengizinkan Sion untuk bergabung dengan pasukan pertahanan demi mengusir para jurik jarian, dan Belpe akan memberitahukan komandan pasukan bernama Lon perihal bergabungnya Sion. Namun apa yang terjadi, Lon malah menyesalkan sikap Belpe yang di luar nurul, harus mengumpulkan lampu petir dan sekarang memerintahkan mereka berkumpul malam-malam tanpa sebab. Dan untuk soal penerangan, padahal masih bisa memakai obor biasa, Lon berasumsi bahwa jurik jarian hanyalah bohong belaka. Akan tetapi Sion menjelaskan bahwa jurik jarian nyata adanya. Tak lama kemudian datanglah Rapina, ketua kesatria unit 75, meminta perintah langsung dari Lon untuk menempatkan pasukannya. Dan setelah itu Rapina menyapa Sion. Tampak Huey dan Deb, anak buah Rapina, berterima kasih pada Sion terkait bantuannya saat di tengah kota. Namun Lon menanggapi kedatangan mereka berdua dengan sinis karena dianggap akan menumpang tidur di asrama prajurit alias beban. Rapina menegaskan kembali bahwa dirinya sebagai ketua pasukan kerajaan 75 akan menuntaskan situasi yang sedang terjadi. Lantas Lon memerintahkan Rapina untuk mengawal Sion dan yang lainnya. Di sisi lain, tampaklah ibu Sion terus menjaga Mary dengan Rose meskipun beliau sudah lelah. Rose menenangkan ibu Sion yang sedang merasa khawatir pada keselamatan Sion. Di sisi lain, tampaklah Chole sibuk kerja lemur mencatat semua hasil data penelitiannya. Sementara itu Sion dan Rapina berlari menuju gerbang kota untuk mengawasi pergerakan jurik jarian di luar dinding dengan diikuti Huey dan Deb.
Tak lama kemudian Sion melihat 5 jurik jarian sedang menuju kota. Nah, karena Sion tidak akan sempat mengejar para jurik tersebut, Sion memutuskan untuk terus maju dan menghadang jurik lain di depan gerbang. Sontak dengan refleks Sion mengaktifkan sebuah sihir, hingga dengan mudahnya Sion melompat dan terbang melewati dinding gerbang, membuat 2 penjaga gerbang terkejut dengan kedatangan Sion. Sion yang menyuruh mereka untuk siaga malah dianggap orang mencurigakan oleh kedua penjaga itu karena mereka tidak melihat apa-apa di depan sana. Namun di saat Sion menyerang jurik jarian, mereka langsung terheran ketika melihat jurik jarian. Ya, akhirnya dugaan Sion benar bahwa dengan cahaya lampu petir dan sihir flare-nya, mereka langsung bisa terlihat oleh orang lain. Tak lama kemudian datanglah Rapina dan kedua bawahannya dengan napas terengah-engah. Rapina menjelaskan pada kedua prajurit penjaga bahwa mereka merupakan pasukan unit 75, telah mendapatkan perintah langsung dari BLP untuk menangani para monster jurik jarian yang tidak terlihat. Hingga akhirnya kedua penjaga percaya pada Sion dan Rapina setelah mereka melihat jelas jurik jarian yang tadi. Lantas Sion naik ke atas benteng. Tampaklah di depan sana banyak pasukan jurik jarian berjumlah ratusan sedang berkumpul untuk menyerang kota Istria. Lantas Sion mengubah lampu obor dengan lampu sihir agar para jurik menjadi lemah dan bisa terlihat oleh yang lainnya agar dapat membantu untuk bertarung. Rapina meminta Hue dan Deb untuk bertarung menjaga benteng pertahanan kota. Namun mereka mengatakan bahwa mereka hanyalah pegawai magang yang aslinya hanya pegawai serabutan. Tiba-tiba Sion langsung maju ke depan dan mengatakan bahwa dirinya akan menghadapi para jurik jarian sendirian. Sion teringat dengan masa lalunya sebelum reinkarnasi, di mana dulu dirinya hanyalah wibu keterlaluan yang hanya ingin memiliki sihir. Sekarang di dunia isekai dirinya bisa mengembangkan sihir, dan Sion kini menyadari bahwa dirinya bereinkarnasi untuk menciptakan sihir dan menghadapi jurik jarian demi menyelamatkan semua orang. Sebagai pasukan unit 75, Rapina pun ikut membantu Sion dengan obor sihir. Namun obornya kini jadi padam, sedangkan para jurik jarian kembali berdatangan. Lalu ketika Rapina terdesak tanpa senjata, sontak Hue melemparkan pedang yang sudah dilumuri api sihir pada Rapina. Alhasil Rapina kembali menyerang jurik jarian untuk membantu Sion. Bahkan Deb dan Hue pun ikut membantu Sion menyerang jurik jarian. Tampak Sion merasa heran dengan energi mananya, di mana Sion sudah mengeluarkan banyak energi sihir, namun energinya bukan habis, malah semakin bertambah banyak. Sion berasumsi bahwa energi sihir tersebut berasal dari teror malam awan merah yang telah merusak keseimbangan tubuh. Dengan kata lain, teror malam awan merah mengandung energi sihir berlebih, hingga semua orang terlalu banyak menyerapnya dan terkena penyakit lesu. Namun tiba-tiba para jurik jarian menyerang obor api sihir satu persatu dengan mengorbankan diri. Sontak Sion memerintahkan semua orang untuk menunduk dan... Ya, dengan refleks Sion mengeluarkan api sihir dengan dahsyat memenuhi wilayah tersebut, hingga akhirnya semua jurik jarian tersapu bersih oleh sihir Sion. Sion merasa lega karena sudah membersihkan semua jurik jarian. Namun apa yang terjadi, jurik jarian masih berdatangan dengan jumlah yang sangat banyak, hingga membuat Sion khawatir apakah dirinya masih bisa bertahan hidup. Tak lama kemudian Grass muncul dengan pasukan petualang akan membantu Sion. Tampak Brigit juga ikut bersama Grass dengan menginstruksikan pasukan petualang untuk membakar api panah dengan api sihir, hingga akhirnya mereka dapat melihat dan menyerang para jurik jarian dengan panah api sihir. Ternyata sebelumnya para petualang mendapatkan arahan dari Brigit, kemudian mereka diminta untuk membantu Sion, dan untungnya mereka semua percaya atas pernyataan Brigit karena mereka sangat mengenal Sion. Ya, akhirnya mereka berhasil mengalahkan semua jurik jarian. Tak lama berselang, Lon datang dengan pasukannya. Lah ini si Lon malah menuduh Sion bersama para petualang sedang berpura-pura melihat monster untuk menimbulkan keresahan kota. Lantas Rapina menjelaskan semua yang telah terjadi, dan berkat pasukan petualang mereka dapat membantai para jurik jarian. Namun Lon mengatakan bahwa dirinya tidak melihat monster tersebut.
Dan tidak ada yang bisa membuktikan keberadaan monster jurik jadian. Dan juga mereka tidak tahu soal 5 jurik jadian yang menyerang kota karena Brigit telah membantai para jurik tersebut. Alhasil Sion dan kawan-kawan tidak bisa membuktikan apapun. Lon kembali mendesak Sion untuk mengakui kesalahannya. Bahkan Lon menuduh Sion telah menjilat Duke Belpe. Sontak Gras membantah tuduhan Lon yang rewel, padahal Lon sudah datang terlambat untuk melihat kejadian yang sebenarnya. Gras menegaskan bahwa seluruh orang yang ada di hadapan Lon merupakan saksi mata atas kebenaran Sion. Namun tetap saja Lon tidak mau mendengarkan semua kesaksian para petualang. Sontak Lon meminta para prajurit untuk menangkap Sion dan semua petualang. Akan tetapi para prajurit terdiam tidak mau mendengarkan perintah Lon. Lalu tiba-tiba Lon diangkat ke atas lalu dipitaskan hingga koit. Yang ternyata hal tersebut dilakukan oleh sosok jurik yang menyatakan bahwa dirinya baru keluar setelah sekian lama. Ya segitu dulu bro ceritanya. Gimana serunya ceritanya? Jelas seru lah masa enggak ya. Cuman masalahnya ini nanggung sekali bro. Ternyata makin sini anime ini seru juga ya bro. Gue kira bakalan garing gimana gitu ya. Ya pokoknya kita harus lanjut sampai akhir. Ya jadi wesi. Oh wesi. Yang artinya halo para pemirsa yang budiman dan baik hati. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya Bang Utanya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya mas setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia kawan. Terima kasih juga buat kalian sudah mendukung channel Bang Ultra. Bang Ultra takkan pernah bisa seperti sekarang tanpa dukungan kalian. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. I love you all. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia kawan. Terima kasih juga buat kalian sudah mendukung channel Bang Ultra. Bang Ultra takkan pernah bisa seperti sekarang tanpa dukungan kalian. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. I love you all. Telah menonton. Sayonara, goodbye. Terima kasih. Terima kasih kalian yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like sebanyak-banyaknya. Apapun yang kalian tonton, ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye.